Haaland salah pilih negara atau justru jadi legenda Norwegia? Erling Haaland mungkin sudah mencetak ratusan gol. Ia sudah memenangkan Liga Champions, Liga Inggris, hingga berbagai penghargaan individu. Tapi ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya setiap kali Norwegia gagal di turnamen besar. It's a special game, yeah, definitely. I think for me it's super special because I play in England and I'm born in England. Apakah Haaland salah memilih negara? Atau justru keputusan itulah yang suatu hari nanti akan membuat namanya dikenang sebagai legenda terbesar dalam sejarah sepak bola Norwegia? Ketika Norwegia harus mengakui keunggulan Inggris di perempat final Piala Dunia 2026, media sosial langsung ramai. Buat apa jadi mesin gol kalau timnasnya tidak bisa juara? Haaland seharusnya membela Inggris. Komentar seperti itu muncul di mana-mana. Dan sekilas, pernyataan itu memang terdengar masuk akal. Bayangkan saja, jika Haaland bermain untuk Inggris, ia akan memiliki rekan setim seperti Jude Bellingham, Bukayo Saka, Phil Foden, Declan Rice, hingga skuad yang hampir selalu dipenuhi pemain kelas dunia. Peluang meraih Piala Dunia tentu jauh lebih besar dibandingkan membela Norwegia. Namun, benarkah sesederhana itu? Faktanya, Haaland bukan sedang memilih klub, ia sedang membela identitasnya. Memang benar Haaland lahir di Leeds, Inggris ketika sang ayah bermain di sana. Tetapi ia tumbuh besar di Norwegia, mengenakan seragam tim nasional Norwegia sejak kelompok umur dan berkembang menjadi simbol kebangkitan sepak bola negaranya. Karena itu mengatakan Haaland salah memilih negara sebenarnya kurang tepat. Sebab bagi seorang pemain, tim nasional bukan sekadar soal peluang mengangkat trofi, melainkan soal asal-usul kebanggaan dan mimpi yang dibawa sejak kecil. Yang menarik, justru generasi Haaland berhasil membawa Norwegia mencapai sesuatu yang sudah lama tidak mereka rasakan. Selama bertahun-tahun, Norwegia bahkan kesulitan lolos ke turnamen besar. Namun di Piala Dunia 2026, mereka tampil mengejutkan. Mereka menyingkirkan Brasil di babak 16 besar, sebuah hasil yang hampir tidak diprediksi siapapun. Lalu mereka mampu memberikan perlawanan sengit sebelum akhirnya kalah tipis 2-1 dari Inggris di perempat final. Apakah itu kegagalan? Bagi negara langganan juara, mungkin iya. Tetapi bagi Norwegia, perjalanan itu adalah salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah sepak bola mereka. Dan semua itu terjadi di era Erling Haaland. Inilah yang sering terlupakan. Dalam sepak bola, ukuran seorang legenda tidak selalu ditentukan oleh jumlah trofi. George Weah tidak pernah bermain di Piala Dunia. George Best tidak pernah tampil di putaran final Piala Dunia. Bahkan beberapa pemain terbaik sepanjang sejarah juga gagal mengangkat trofi internasional. Namun nama mereka tetap hidup sebagai legenda karena mereka mengubah sejarah negaranya. Haaland pun sedang berjalan ke arah yang sama. Mungkin ia tidak akan memenangkan Piala Dunia. Mungkin ia tidak akan mengangkat trofi Euro. Tetapi jika suatu hari Norwegia mampu menjadi kekuatan baru sepak bola dunia, orang-orang akan selalu mengingat siapa sosok yang membuka jalannya. Bukan tidak mungkin puluhan tahun dari sekarang, anak-anak Norwegia akan mengenal era kebangkitan sepak bola mereka sebagai era Erling Haaland. Jadi, apakah Haaland salah memilih negara? Atau justru keberaniannya bertahan bersama Norwegia adalah alasan mengapa ia akan dikenang jauh lebih lama daripada sekadar seorang juara? Kalau menurut kalian, mana yang lebih penting bagi seorang pemain? Mengangkat trofi bersama negara besar atau menjadi legenda yang mengubah sejarah negaranya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.